pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat kami tadi malam, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami satu hari ini lagi Tuhan. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan belajar, tetapi sebelumnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan sebagai pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa, biarkan Tuhan berikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saya ulang lagi, Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul menjadi lebih baik di masa depan. Bapak Proklamasi Amerika Serikat, Ben Franklin berkata, dunia menjadi lebih baik ketika kita mengembangkan diri sendiri. Jangan takut jika pertumbuhan Anda berlangsung sangat lambat, tetapi takutlah apabila Anda hanya diam saja dan tidak mengembangkan diri. Lupakan kesalahan Anda, namun ingatlah apa yang diajarkannya pada Anda. Jadi, bagaimana Anda menjadi lebih baik di masa depan? Dengan menjadi lebih baik saat ini. Rahasia kesuksesan Anda dapat ditemukan dalam agenda sehari-hari Anda. Inilah saran saya agar Anda bisa terus berkembang. Yang pertama adalah pelajarilah keahlian Anda hari ini. Pada dinding sebuah kantor tergantung tanda besar yang terbuat dari kayu. Tanda itu menyatakan waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 25 tahun lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Sekaranglah saat yang terbaik untuk menjadi seorang ahli pada bidang Anda. Mungkin Anda berpikir seandainya saja Anda mulai lebih awal. Mungkin juga Anda berpikir seandainya Anda menemukan guru atau pembimbing yang lebih baik bertahun-tahun yang lalu. Tidak masalah. Melihat ke belakang dan meratap tidak akan membantu Anda untuk melangkah ke depan. Seorang teman dari penyair Longfellow menanyakan rahasia tentang ketertarikannya yang terus berkelanjutan atas hidup, menunjuk pada pohon apel yang terdekat. Longfellow berkata, alasan pohon apel itu hidup adalah untuk menumbuhkan sedikit kayu baru setiap tahun. Itulah juga rencana saya. Teman itu akan menemukan perasaan yang serupa di dalam puisi Longfellow. Bukanlah kegembiraan atau kesedihan yang menjadi tujuan akhir kita, melainkan bertindak hingga esok kita telah melangkah lebih jauh dari hari ini. Anda mungkin tidak ada di tempat di mana Anda seharusnya berada. Anda mungkin tidak menjadi seperti yang Anda inginkan. Anda tidak harus menjadi seperti apa Anda terlebih dahulu. Anda bahkan tidak harus selesai. Anda hanya perlu belajar sebisa mungkin agar menjadi yang terbaik, seperti yang dikatakan oleh Napoleon Hill, yaitu Anda tidak dapat mengubah dari mana Anda mulai, namun Anda dapat mengubah kemana Anda akan pergi. Bukan apa yang Anda akan lakukan, namun apa yang Anda lakukan itu lebih berarti. Langkah yang kedua adalah bicarakanlah keahlian Anda.
Ketika mencapai tingkat kecakapan tertentu dalam bidang Anda, salah satu dari hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk diri Anda adalah dengan membicarakan kemampuan Anda pada orang lain yang ada pada tingkatan yang sama atau lebih tinggi dari Anda. Banyak orang melakukan ini begitu saja. Pemain gitar berbicara tentang gitar, orang tua berbicara mengenai membesarkan anak, pemain golf berbicara tentang golf. Mereka melakukannya karena hal itu menyenangkan, meningkatkan kesukaan mereka, mengajarkan keahlian dan pandangan baru pada mereka, dan menyiapkan mereka untuk bertindak. Berbicara pada rekan sebaya sangatlah bagus. Namun, jika Anda juga tidak berusaha untuk membicarakan keahlian Anda dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dan lebih mampu, Anda benar-benar kehilangan kesempatan untuk belajar. Douglas Runlet secara berkala bertemu dengan sekelompok multimiliarder yang telah pensiun untuk belajar dari mereka. Sebelum pensiun, pemain liga utama baseball Tony Gwynn dikenal sebagai orang yang selalu membicarakan mengenai memukul dengan semua orang yang memiliki pengetahuan tentang itu. Setiap kali ia bertemu Ted Williams, mereka bicara tentang memukul. Saya terus menikmati berbicara tentang kepemimpinan dengan para pemimpin yang baik. Faktanya, menjadwalkan makan siang dengan seseorang yang saya kagumi selama setidaknya 6 kali setahun penting bagi saya. Sebelum bertemu mereka, saya mempelajari mereka dengan membaca buku mereka, mempelajari alasan mereka, mendengarkan pidato mereka, atau apapun yang mereka lakukan. Tujuan saya adalah mengenali mereka dan mengetahui apa yang menggerakkan mereka, sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan yang benar. Ketika melakukan hal itu, saya dapat belajar dari kekuatan mereka. Namun, hal itu bukanlah tujuan akhir saya. Tujuan saya adalah mempelajari dan memperoleh kekuatan mereka. Itulah dari mana pertumbuhan saya akan datang, bukan dari apa yang mereka lakukan. Saya harus menerapkan apa yang saya pelajari pada situasi saya. Rahasia untuk berhasil dalam wawancara adalah mendengarkan. Ini adalah jembatan antara mempelajari tentang mereka dan mempelajari tentang Anda. Itulah tujuan Anda. Langkah yang ketiga adalah latihlah keahlian Anda sekarang juga. William Osler, dokter yang menulis The Principles and Practice of Medicine pada tahun 1892, sekali waktu memberitahu sekelompok mahasiswa kedokteran. Demikian. Lupakan masa depan. Hiduplah hanya untuk jam itu dan pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu juga. Jangan memikirkan target yang harus dicapai, kesulitan yang harus dihadapi, atau akhir yang harus diraih. Tetapkan dengan jelas tugas kecil yang harus Anda selesaikan. Itu cukup untuk hari ini. Seperti yang Caroline katakan, kewajiban utama kita adalah jangan melihat apa yang terletak di kejauhan secara samar-samar. Lakukanlah apa yang jelas-jelas ada di tangan. Jalan satu-satunya untuk berkembang adalah dengan melatih keahlian Anda sehingga Anda benar-benar menguasainya. Pertama-tama, lakukan apa yang Anda tahu. Semakin banyak Anda berlatih, semakin banyak juga hal yang Anda ketahui. Namun, ketika terus berlatih, Anda juga akan menemukan lebih banyak hal yang harus Anda lakukan secara berbeda. Pada titik itu, Anda harus mengambil keputusan. Akankah Anda melakukan apa yang selalu Anda lakukan? Atau akankah Anda mencoba untuk melakukan lebih dari apa yang Anda pikir harus Anda lakukan? Satu-satunya cara untuk berkembang adalah dengan keluar dari zona nyaman Anda dan mencoba hal-hal baru. Banyak orang seringkali bertanya kepada saya, bagaimana saya dapat mengembangkan bisnis saya? Atau bagaimana saya dapat membuat departemen saya menjadi lebih baik? Jawabannya adalah Anda harus
berkembang secara pribadi. Satu-satunya jalan untuk mengembangkan organisasi Anda atau mengembangkan diri Anda adalah menumbuhkan para pemimpin yang menjalankannya, atau menumbuhkan diri Anda menjadi seorang pemimpin. Dengan membuat diri Anda lebih baik, Anda membuat orang lain lebih baik. CEO General Electric yang sudah pensiun, Jack Welch, berkata, "Sebelum menjadi seorang pemimpin, kesuksesan sepenuhnya adalah mengenai mengembangkan diri sendiri. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, kesuksesan sepenuhnya adalah mengenai mengembangkan orang lain." Sekaranglah waktu untuk memulainya. Kita diingatkan pada pagi hari ini bahwa kita perlu mengembangkan setiap talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberi kita atau menjanjikan kita masa depan yang penuh harapan. Tetapi kita juga perlu melatih diri kita untuk terus mengembangkan atau menumbuhkan setiap keahlian-keahlian kita, kompetensi-kompetensi kita, kemampuan-kemampuan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik masa depan. Oleh karena itu, kapan kita mulai untuk mengembangkan diri kita, menumbuhkan potensi-potensi kita, semuanya waktu yang terbaik dimulai pada saat ini. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, bahwa kami perlu mendengarkan didikan Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, ketika kami mendengarkan didikan, kami percaya bahwa kami mengembangkan diri kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Kami mau memulainya dari sekarang, dan kami berdoa Tuhan beri kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh mengembangkannya mulai sekarang Tuhan. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan belajar mengembangkan setiap potensi-potensi, mengembangkan setiap kemampuan-kemampuan kami dalam berbagai bidang Tuhan. Mari Tuhan menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik dari pagi hingga sore hari nanti Tuhan. Kami percaya bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan, dan kami berdoa meminta hikmat daripadamu atas setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar dengan bersuka cita karena Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami akal budi, memberikan kami otak yang luar biasa. Kami mau berkembang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.